berkaryalah sebisa mungkin dengan seluruh kemampuan yang ada untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Karena dengan demikian, kalau kita mampu memberikan manfaat buat banyak orang, manfaat itu otomatis akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, saya kira Yayasan Metropolitan Peduli itu dibentuk karena waktu 98-99 itu adalah kan masa-masa yang sulit. Dan saya melihat banyak orang-orang yang lebih sulit dari Medland. Pada saat itu memberikan inspirasi bahwa sebetulnya kita harusnya juga ikut membantu bagi masyarakat yang terkena krismon. Pak Nanda, bagaimana Bapak melakukan regenerasi dengan menularkan nilai-nilai yang Bapak tadi terapkan atau Bapak pegang teguh Medland Spirit itu kepada generasi-generasi penerus? Ya, saya kira Medland tahun 2016 memasuki generasi kedua, yaitu sekarang dipimpin oleh Pak Thomas dan para direksi yang lain. Dan ini adalah regenerasinya daripada PT Metropolitan Land, dan saya berharap generasi ini bisa berlangsung dengan baik. Dan tentu regenerasi ini penting dan harus dilakukan oleh Medland, sehingga Medland itu menjadi lebih baik, menjadi lebih segar, menjadi lebih inisiatifnya lebih bagus dan lebih kreatif karena dipimpin oleh generasi yang lebih muda. Dan saya berharap generasi yang muda ini lebih berpengalaman, lebih baik dan selalu menjalankan Medland Spirit. Pak Nanda, kita juga tahu bahwa Pak Nanda sangat perhatian mengenai kegiatan sosial. Apa sih yang membuat Bapak terpacu atau termotivasi untuk membuat Yayasan Metropolitan Peduli selain dari memang Bapak perhatian sekali akan kegiatan sosial dan lingkungan? Ya, saya kira Yayasan Metropolitan Peduli itu dibentuk 7 Oktober 2000. Jadi sekarang sudah 20 tahun. 20 tahun. Ya, suatu masa yang cukup panjang. Jadi pada waktu kita didirikan, karena waktu 98-99 itu adalah kan masa-masa yang sulit di Indonesia ya. Dan saya melihat banyak sekali orang-orang yang lebih sulit dari kita, lebih sulit dari Medland hadapi, ya kekurangan makan ataupun macam-macam lah yang kita hadapi. Ya, sehingga pada saat itu memberikan inspirasi bahwa sebetulnya kita harusnya juga ikut membantu bagi masyarakat yang terkena krismon. Pada tahun 2000 saya mengumpulkan beberapa orang-orang untuk mendirikan Yayasan Metropolitan Peduli ini, di mana Yayasan Metropolitan Peduli ini betul-betul fokus untuk membantu kepada yang kurang mampu atau yang kurang baik pada saat itu, tetapi dalam bidang hanya 2 bidang, yaitu satu bidang pendidikan dan satu bidang kesehatan. Sehingga dalam gerak langkahnya si Yayasan Metropolitan Peduli ini selalu fokus di 2. Kalau contoh kita sebenarnya untuk pendidikan, kita banyak membantu kita bantu untuk membangun sekolah. Salah satu mungkin beberapa sekolah yang kita sudah bantu yaitu di daerah-daerah bencana. Yang terakhir saya kira di Lombok. Itu kita bangun satu sekolah. Mungkin kita juga sekolah pertama yang selesai setelah gempa dan dijadikan contoh bahwa yang kita buat karena ini developer yang bangun. Jadi itu memenuhi syarat. Demikian juga waktu kita bangun di Jogja. Semua sekolah-sekolah yang kita bangun itu memenuhi syarat teknikal. Dan kemudian di dalam bidang kesehatan, kita banyak masuk di seperti bakti sosial untuk pengobatan massal, bibir sumbing, katarak, dan lain-lain. Saya kira katarak Bekasi sudah bebas. Mungkin udah 10 tahun yang lalu kali, Bekasi bebas. Dan kita juga masuk juga ke Tangerang, ke Bandung, ke Semarang, dan ke beberapa daerah untuk bibir sumbing. Dan kemudian juga kita bekerja sama dengan beberapa yayasan-yayasan yang lain untuk selalu bisa membantu kalangan yang tidak mampu sampai sekarang. Saya kira mudah-mudahan
yayasan ini terus bisa berkarya dan memberikan manfaat buat banyak orang. Lalu bagaimana cara Pananda mengajak dan menanamkan rasa sosial tersebut kepada karyawan? Ya, di dalam perjalanan ini, yayasan ini selalu mengajak seluruh karyawan untuk ikut berpartisipasi. Jadi banyak yang nyumbang, mungkin ada yang 1.000 perak, ada yang 10.000, ada yang ratusan ribu, ya. Tapi seluruh karyawan kita minta ikut partisipasi. Dan juga kalau ada event-event atau acara-acara, selalu hampir semua karyawan yang mengadakan. Dan untuk sebagai ketua, kita putar setiap 3 tahun sekali. Sehingga semua bisa ikut kontribusi. Jadi sekarang, jadi dengan ketua-ketua yang baru ini, akan memberikan gairah-gairah lagi yang lain, dan program-program yang lain. Mungkin 1 tahun kita punya, mungkin bisa lebih dari 15 acara ya, untuk setiap tahunnya. Dan saya kira itu mudah-mudahan itu memberikan manfaat buat banyak orang. Banyak orang. Tadi kan kita masuk juga di dalam pendidikan masalah pembuatan sekolah-sekolah. Hari ini, pagi ini, saya juga melihat di Horizon Bekasi itu membuat box-box makanan untuk para dokter-dokter dan perawat-perawat di 6 rumah sakit. Termasuk RSCM, RSPAD, dan Wisma Atlet untuk mensupport para dokter dan para perawat-perawat untuk bisa kita ikut menanggulangi itu dengan memberikan makanan. Kita tidak bisa memberikan yang lain karena kita tidak punya kemampuan untuk membuat misalkan masker dan lain-lain. Tapi kita bisa membuat makanan. Dan kontribusi itu kita akan salurkan setiap hari mulai kemarin, mulai hari Senin kita sudah lakukan menyuplai makanan-makanan untuk para dokter dan perawat. Pertanyaan terakhir Pananda dari kami. Pesan-pesan Pananda Pak untuk generasi muda saat ini? Saya pikir gini kali ya, karena ini kan general ya. Jadi untuk generasi muda sekarang, saya kira berkaryalah sebisa mungkin dengan seluruh kemampuan yang ada untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Karena dengan demikian, kalau kita mampu memberikan manfaat buat banyak orang, manfaat itu otomatis akan kembali kepada diri kita sendiri.